Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Stambuk A1H120087 akan memaparkan materi atau menjelaskan materi pengantar pendidikan. Bab 1, sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia adalah sifat yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yang berupa kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, pendidikan kata hati, moral, menyadari hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir kemampuan menghayati keberagaman. 4. Dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi keberagaman. Hubungan manusia. 1. Hubungan vertikal. Hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. 2. Hubungan horizontal. Hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan konsentrik, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Disiplin dan pelanggaran disiplin. Menurut Semarjan tahun 1990, disiplin meliputi empat aspek, yaitu disiplin rasional. Bila terjadi pelanggaran akan menimbulkan rasa salah. Yang kedua, disiplin sosial. Jika terjadi pelanggaran akan menimbulkan rasa malu. 3. Disiplin efektif. Apabila terjadi pelanggaran akan menimbulkan rasa gelisah. 4. Dimensi agama. Apabila terjadi kesalahan akan menimbulkan rasa berdosa. Bab 2. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan adalah proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kepribadian. Yang ketiga, pendidikan adalah penyiapan peserta didik atau warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan adalah proses persiapan tenaga kerja. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa. Unsur-unsur pendidikan: yang pertama, peserta didik; yang kedua, pendidik; yang ketiga, metode; yang keempat, materi; yang kelima, media; yang keenam, evaluasi; dan yang ketujuh, tujuan. Bab 3. Landasan-landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan-landasan dan asas-asas pendidikan terdiri dari landasan filosofis, 2. Landasan sosiologis, 3. Landasan kultural, 4. Landasan psikologis, dan yang terakhir atau kelima, landasan psikologis. Asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, asas Tuturi Handayani, merupakan tautan dari Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Yang pertama, ing ngarsa sung tulada, artinya jika di depan menjadi contoh. Yang kedua, ing madya mangan karsa, artinya jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya jika di belakang mengikuti dan mengawasi. 2. Asas kemandirian dan belajar. Yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, bab 4, perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi. Globalisasi bermakna bumi sebagai suatu keutuhan tanpa batas, transparan, saling ketergantungan antar bangsa di dunia. 4. Bidang kekuatan globalisasi. Yang pertama, bidang iptek; yang kedua, bidang ekonomi; yang ketiga, bidang lingkungan hidup; dan yang keempat, bidang pendidikan. Tuntutan bagi masyarakat masa depan. Pentingnya mengembangkan 4 hal pada peserta didik, yakni kemampuan mengantisipasi pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan; yang kedua, kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi; yang ketiga, kemampuan mengakomodasi; yang keempat, kemampuan mengorientasi.
Perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat dalam masyarakat modern meliputi: 1. Penggunaan satelit dan berbagai perangkat komunikasi, misalnya unit jarak jauh. Yang kedua, ketersediaan layanan internet yang merambah sampai ke pelosok daerah. Yang ketiga, alat komunikasi yang semakin canggih. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.